sukses memonopoli perdagangan rempah Nusantara membuat Majapahit menjadi kerajaan besar dan kaya. Kesuksesan itu dilanjutkan bangsa Eropa melalui perusahaan kongsi dagang Hindia Timur (FOC). Sejarah panjang itulah yang saat ini digaungkan di Kemendikbud Ristek melalui Festival Jalur Rempah Nusantara. Festival tersebut salah satunya digelar di Mojokerto dengan menyusuri Sungai Berantas. Sungai besar ini menjadi salah satu jalur perdagangan utama pada zaman Majapahit tahun 1293 sampai 1527 Masehi, karena menghubungkan wilayah pedalaman seperti Batu, Malang, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dengan wilayah pesisir tempat pelabuhan seperti Pasuruan. Majapahit tidak hanya menjual hasil bumi di Jawa, namun juga menguasai perdagangan rempah dari wilayah Indonesia Timur. Karena kala itu, rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis menjadi komoditas unggulan. Majapahit mengumpulkan rempah dari Indonesia Timur ke Jatim, sedangkan para pedagang dari Cina datang membawa keramik dan sutra, sehingga terjadi pertukaran komoditas, salah satunya rempah. Terangnya, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jatim ini menjelaskan Majapahit membangun kota pelabuhan besar untuk mendukung monopoli perdagangan rempah Nusantara, mulai dari pelabuhan di Tuban berpindah ke Gresik, lalu ke Pasuruan. Komoditas rempah lantas dibawa para pedagang hingga ke India, Timur Tengah, dan Eropa. Perairan Nusantara saat itu dikuasai Majapahit. Perdagangan hasil bumi dikenai pajak. Dengan menguasai perdagangan otomatis mendapat hasil meski tidak menanam sendiri. Jadi Majapahit menjadi kerajaan yang besar bukan karena hasil bumi yang mereka tanam, tapi menguasai perdagangan rempah Nusantara. Jalur rempah Kerajaan Majapahit merupakan sistem jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Kerajaan Majapahit di Jawa dengan daerah produksi rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada merupakan komoditas berharga yang menjadi sumber kekayaan utama Kerajaan Majapahit. Jalur rempah Kerajaan Majapahit dimulai dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur seperti Surabaya, Tuban, dan Gresik. Dari pelabuhan-pelabuhan ini, kapal Majapahit berlayar menuju kepulauan di Maluku Timur. Perjalanan di Maluku membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga harus melewati Selat Makassar dan melewati pulau-pulau seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Sesampainya di Maluku, kapal-kapal Majapahit akan berlabuh di pelabuhan seperti Ambon dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sini rempah-rempah seperti cengkeh dan pala dikumpulkan dan dibeli dari para pedagang lokal atau dari petani rempah-rempah di sana. Setelah mengumpulkan rempah-rempah yang cukup, kapal Majapahit kembali berlayar ke Pulau Jawa. Jalur pulau di Kepulauan Maluku ke Jawa biasanya menggunakan jalur pelayaran yang berbeda dari jalur pergi. Jalur yang lebih dekat ke pantai utara Jawa. Dan setelah melewati Selat Bali atau Selat Madura, kapal-kapal Majapahit akan kembali berlabuh ke Pelabuhan Jawa Timur. Jalur rempah Kerajaan Majapahit ini menjadi salah satu jalur perdagangan yang paling penting di wilayah Nusantara pada masa itu. Rempah-rempah yang diperoleh dari Kepulauan Maluku melalui jalur ini menjadi komoditas yang sangat berharga karena jumlahnya yang sangat banyak dan rempah-rempahnya yang juga jarang ada di Nusantara, dan menjadi komoditas yang sangat berharga dicari oleh pedagang dari berbagai negara. Perdagangan rempah-rempah menjadi salah satu faktor utama dalam kejayaan ekonomi dan kekuatan Majapahit pada masa itu. Singosari yang berdiri dari tahun 1922 hingga tahun 1992, yaitu merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang tepatnya di daerah Jawa Timur, dipimpin oleh raja yang bernama Raja Kartanegara. Meskipun wilayah Singosari ini cukup luas, tapi kerajaan ini tidak terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang signifikan. Meskipun Singosari tidak terkenal karena rempah, perdagangan tetap menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi kerajaan ini. Singosari terletak di dekat pelabuhan-pelabuhan utama seperti Surabaya dan Tuban, yang berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan maritim di Jawa Timur. Melalui pelabuhan ini, Singosari terlibat dalam perdagangan komoditas seperti logam, keramik, kain, dan barang-barang mewah dari luar negeri.
Jadi, sementara Singosari tidak memiliki jalur rempah yang terkenal seperti Majapahit, perdagangan tetap menjadi bagian penting dalam ekonomi kerajaan Singosari. Lebih dikenal karena keberhasilannya dalam bidang militer dan pemerintahan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah Jawa pada saat itu. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Majapahit dan Singosari adalah dua kerajaan yang berpengaruh di wilayah Indonesia pada masa lalu, terutama pada abad ke-13 sampai ke-15. Mereka memiliki jalur perdagangan rempah-rempah yang penting dalam hubungan perdagangan mereka dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa informasi mengenai jalur-jalur rempah yang ditempuh oleh kerajaan Majapahit dan Singosari. Yang pertama, kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-13 di Jawa Timur. Raja-raja Singosari terlibat dalam perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh yang merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Jalur perdagangan utama Singosari adalah melalui Selat Malaka, menghubungkan wilayah Nusantara dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kemudian kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Raja-raja Majapahit juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang melibatkan jalur-jalur perdagangan yang penting. Salah satu jalur perdagangan rempah-rempah terpenting dari Majapahit adalah melalui Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera. Selat Sunda ini menjadi jalur utama bagi rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Kedua kerajaan tersebut juga menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara seperti India, Cina, Arab, dan Persia. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat berharga dan dicari oleh pedagang dari seluruh dunia pada masa itu. Jalur-jalur perdagangan rempah-rempah ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi kerajaan-kerajaan tersebut dan juga mempengaruhi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Jadi itulah penjelasan tentang jalur rempah Hindu-Buddha II dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.